Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Destriana Anasadianti akan menjelaskan latar belakang penerapan e-governance di Pertamina. Nah, perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan besar termasuk badan usaha milik negara atau BUMN untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi atau IT governance yang baik. Nah, dalam era digital, perusahaan itu tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, salah satu konsep yang digunakan dalam tata kelola digital adalah e-governance, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengelolaan organisasi. Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara memiliki sistem organisasi yang kompleks, mulai dari pengelolaan operasional, distribusi energi hingga pelayanan publik. Nah, untuk mendukung transformasi digital, Pertamina menerapkan berbagai sistem berbasis teknologi informasi seperti digitalisasi operasional, pengelolaan data perusahaan, serta layanan digital kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu diperlukan tata kelolaan IT yang jelas agar penggunaan teknologi dapat selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Dalam konteks tersebut, model IT governance archetype dari Peter Weil dan Gianna Droz menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengambilan keputusan teknologi informasi dilakukan di Pertamina. Model ini tuh menjelaskan siapa pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan IT, apakah manajemen pusat, unit bisnis, atau kombinasi keduanya. Lalu selanjutnya ada definisi e-governance. E-governance atau electronic governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses tata kelola organisasi agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, konsep ini tuh tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sistem digital saja, tetapi juga bagaimana teknologi itu membantu proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, dan juga pelayanan dalam organisasi. Nah, menurut Peter Weil dan Gianna Ross, tata kelola teknologi informasi itu atau IT governance itu merupakan proses penentuan hak pengambilan keputusan dan kerangka akuntabilitas untuk mendorong pelaku organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, dalam penerapannya, e-governance itu memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Lalu yang kedua ada mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan. Lalu ada yang ketiga ada meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Lalu yang keempat ada mendukung pelayanan berbasis digital. Lalu yang kelima ada mengurangi proses birokrasi yang lambat. Nah, pada perusahaan seperti Pertamina, e-governance itu diterapkan melalui sistem digital perusahaan, pengelolaan data terintegrasi, pengawasan operasional teknologi, dan layanan digital kepada pelanggan. Dengan adanya e-governance, proses bisnis itu dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan juga sesuai strategi informasi digital perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil dari PT Pertamina. Jadi PT Pertamina ini tuh merupakan BUMN energi terbesar di Indonesia yang saat ini tuh sudah bertransformasi menjadi holding company dengan 6 subholding strategis yang mencapai ke seluruh rantai energi. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Nah, sebagai perusahaan yang sudah termasuk ke dalam Fortune Global 500, Pertamina ini itu juga menjalankan mandat strategis nasional dalam menjaga ketahanan energi melalui optimalisasi aset dan juga operasional yang saat ini tuh sangat bergantung pada integrasi teknologi digital di seluruh wilayah kerja. Sendiri punya aplikasi yang namanya itu My Pertamina. Jadi aplikasi ini tuh merupakan wujud nyata dari manifestasi e-governance yang mengedepankan tata kelola energi digital yang transparan dan akuntabel melalui pola interaksi government to citizen atau G2C yang terukur. Jadi aplikasi ini tuh tidak hanya untuk melakukan pembayaran saja gitu ya, tapi juga punya 3 pilar utama, yaitu untuk penyaluran subsidi tepat sasaran, terus juga ada transparansi data secara real time, serta pemanfaatan big data yang digunakan untuk mengambil keputusan secara strategis. Aplikasi ini tuh mencerminkan penerapan archetype tata kelola yang kuat, di mana teknologi itu digunakan oleh negara untuk mengawasi distribusi sumber daya publik secara adil
dan juga meminimalisir risiko kebocoran anggaran negara. Nah, selanjutnya ada IT Governance Arrangement Matrix berdasarkan model Weil and Ross. Nah, matriks ini tuh dipakai buat menunjukkan siapa pihak yang punya kewenangan dalam memberikan masukan dan juga mengambil keputusan terkait teknologi informasi di PT Pertamina. Nah, dalam matriks tersebut terlihat kalau keputusan strategis TI itu tidak hanya berada pada satu pihak, tapi melibatkan beberapa aktor. Nah, untuk keputusan yang berkaitan dengan bisnis dan juga investasi TI itu peran manajemen puncak atau bisnis monarkinya cukup dominan karena berkaitan dengan arah dan juga tujuan perusahaan. Sementara itu, keputusan yang bersifat teknis seperti infrastruktur dan juga arsitektur TI lebih banyak melibatkan unit atau spesialis TI yang disebut dengan IT monarki. Selain itu, terdapat pola federal dan juga IT duopoly yang menunjukkan adanya kolaborasi antara unit bisnis dan juga unit TI. Hal ini penting agar pengembangan teknologi tidak hanya sesuai kebutuhan teknis, tapi juga mendukung kebutuhan operasional dan juga strategi bisnis Pertamina. Nah, dengan menggunakan model Weil and Ross ini dapat dilihat bahwa tata kelola TI di Pertamina menerapkan pembagian peran dan juga tanggung jawab yang jelas, sehingga pengambilan keputusan teknologi dapat berjalan lebih terarah dan juga mendukung kinerja perusahaan. Pada saat ini itu menjelaskan mengenai beberapa permasalahan e-governance di PT Pertamina. Dan dalam penerapan layanan digital tentu terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait kebocoran dan keamanan data digital. Nah, di mana perlindungan data pengguna itu menjadi aspek yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu adanya gangguan sistem pada layanan digital My Pertamina yang dapat menghambat akses masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Nah, yang ketiga ini transparansi dalam distribusi BBM subsidi masih menjadi perhatian karena diperlukan sistem digital yang mampu memastikan penyalurannya itu berjalan tepat sasaran. Nah, terakhir terdapat kesenjangan kemampuan teknologi baik dari sisi masyarakat maupun sumber daya manusia. Nah, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital agar pemanfaatan layanan e-governance itu dapat berjalan lebih optimal. Jadi, permasalahan utama e-governance di Pertamina itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tapi juga mencakup aspek keamanan, transparansi, dan kesiapan pengguna dalam menghadapi transformasi digital. Oke, selanjutnya yaitu menurut Weil and Ross, e-governance itu bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana organisasi mengatur pengambilan keputusan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi informasi. Mereka juga menjelaskan bahwa e-governance itu dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 indikator utama. Yang pertama yaitu ada teknologi yang digunakan harus selaras dengan strategi dan tujuan organisasinya. Jadi dalam konteks Pertamina ini, teknologi seperti aplikasi My Pertamina itu dibuat untuk mendukung pelayanan dan distribusi energi yang lebih baik. Sedangkan yang kedua yaitu setiap keputusan terkait teknologi informasi itu harus memiliki penanggung-jawaban yang jelas. Jadi siapa yang membuat keputusan dan siapa juga yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan harus diketahui dengan pasti. Kemudian yang ketiga yaitu ada investasi teknologi. Investasi teknologi ini tuh memberikan manfaat yang nyata dan dapat diukur juga, yang artinya teknologi ini tuh digunakan tidak hanya menghabiskan biaya, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Dari ketiga indikator ini kita bisa lihat bahwa keberhasilan e-governance itu tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya saja, tetapi juga dari manfaat dan tata kelola yang dapat dihasilkan. Oke, selanjutnya itu ada 5 archetype atau pola pengambilan keputusan teknologi informasi menurut Weil and Ross. Yang dalam praktiknya Pertamina ini tuh tidak hanya menggunakan satu archetype saja, tetapi menggabungkan beberapa pola sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasinya. Yang pertama itu ada bisnis monarki. Pada pola ini keputusan strategis teknologi itu ditentukan oleh direksi perusahaan. Jadi arah kebijakan digital ini ditetapkan langsung oleh pimpinan yang paling tinggi. Yang kedua yaitu ada IT monarki. Keputusan teknis itu berada di tangan divisi IT atau CEO. Mereka bertanggung jawab terhadap infrastruktur, keamanan, sistem, dan berbagai aspek teknis lainnya. Selanjutnya itu ada feudal. Di sini itu di setiap subholding atau unit bisnis itu memiliki kewenangan untuk mengelola kebutuhan teknologinya sendiri sesuai dengan bidang operasionalnya masing-masing. Yang keempat itu ada federal.
Pola ini terdapat kerjasama antara kantor pusat dan unit-unit bisnis dalam menentukan kebutuhan aplikasi maupun sistem yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu ada IT duopoly, yaitu kolaborasi antara direksi dan CEO dalam mengambil keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan aplikasi My Pertamina. Jadi kelima archetype ini tuh menerapkan tata kelola teknologi yang fleksibel karena setiap keputusan itu ditangani oleh pihak yang paling sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan permasalahan e-governance di PT Pertamina Persero, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama adalah Pertamina perlu memperkuat sistem keamanan digital untuk melindungi data pengguna dan mencegah terjadinya kebocoran data. Kemudian yang kedua adalah pengembangan serta pemeliharaan sistem My Pertamina itu harus dilakukan secara berkala agar layanan digital dapat berjalan lebih stabil dan efektif. Nah, selain itu, transparansi distribusi BBM subsidi juga perlu ditingkatkan melalui sistem pemantauan berbasis data real-time yang terintegrasi. Kemudian yang terakhir, peningkatan kemampuan SDM dan literasi digital masyarakat itu menjadi hal penting agar implementasi e-governance dapat berjalan secara optimal. Nah, adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memberikan keamanan cyber pada seluruh layanan digital Pertamina, melakukan evaluasi dan pembaruan sistem secara rutin, serta meningkatkan transparansi distribusi BBM subsidi melalui teknologi digital yang lebih akurat. Nah, selain itu, Pertamina juga perlu nih untuk meningkatkan pelatihan teknologi informasi bagi pegawai dan memberikan edukasi digital kepada masyarakat. Dengan demikian, tata kelola teknologi informasi di Pertamina dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel sesuai konsep Weil dan Ross. Oke, kesimpulan di sini PT Pertamina menerapkan e-governance berbasis kerangka Weil and Ross sebagai landasan tata kelola teknologi informasinya. Pertama, dengan memadukan 5 archetype pengambilan keputusan IT sekaligus sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam domain organisasi. Wujud nyatanya itu sudah terlihat melalui aplikasi My Pertamina yang menghadirkan transparansi, subsidi tepat sasaran, dan keputusan berbasis data. Namun, ada pun beberapa tantangan seperti keamanan data, gangguan sistem, dan kesenjangan literasi digital ini masih perlu diatasi lagi. Oleh karena itu, penguatan keamanan cyber, pembaruan sistem, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah prioritas ke depan. Saya akan menjelaskan dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Banggai. Secara umum, visi dari penerapan SPBE adalah mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kabupaten Banggai itu berpedoman pada 2 landasan utama. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai dasar kebijakan nasional. Lalu yang kedua, Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE yang mengatur arsitektur SPBE, peta rencana, manajemen data, keamanan informasi, audit TIK, dan tim koordinasi SPBE di daerah. Nah, dengan adanya kedua regulasi tersebut, pelaksanaan di SPBE Kabupaten Banggai itu memiliki dasar hukum yang kuat dan juga jelas. Lalu pada tahun 2024, Kabupaten Banggai itu memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,58 dengan predikat sangat baik. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini di Kabupaten Banggai itu telah berjalan dengan baik dan melampaui standar dasar tata kelolaan pemerintahan digital. Nah, capaian ini tuh didukung oleh adanya regulasi yang kuat, pemanfaatan berbagai aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, serta layanan publik yang sudah terintegrasi secara digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada pengelolaan SPBE dan pelaksanaan audit teknologi informasi agar penerapan SPBE ini dapat semakin optimal dan juga berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan hasil evaluasi SPBE Kementerian PAN-RB, capaian implementasi pemerintah Kabupaten Banggai ini tuh menunjukkan performa yang bervariasi, di mana aspek regulasi dan juga fungsionalitas aplikasi ini tuh menjadi keunggulan utama, sementara aspek manajerial itu masih membutuhkan penguatan signifikan.
aspek kebijakan SPBE berhasil mencapai nilai sempurna, yaitu 100%, yang menandakan bahwa seluruh landasan hukum operasional itu telah mapan. Disusul dengan layanan SPBE yang mencapai indeks sangat tinggi sebesar 4,7 berkat optimalisasi aplikasi berbagai lintas sektor. Namun, potretnya itu berbanding terbalik nih. Pada tata kelola SPBE yang terlihat di angka 2,9 akibat belum sinkronnya perencanaan anggaran. Dan juga ada di sisi manajemen SPBE sendiri yang menduduki posisi terendah dengan nilai 2,18 disebabkan belum lengkapnya bukti dukung penerapan standar operasional seperti keamanan informasi dan juga pengelolaan asetik secara menyeluruh di lapangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis keunggulan dari pelaksanaan SPBE Kabupaten Banggai yang menjadi faktor utama tingginya capaian indeks SPBE tahun 2024. Jadi, yang pertama yaitu fundamen kebijakan yang solid. Nah, jadi keunggulan ini tuh menjadi penyumbang skor tertinggi, yaitu sebesar 5,00. Nah, Kabupaten Banggai telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023. Nah, regulasi tersebut itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi mengatur secara komprehensif berbagai aspek penting SPBE, mulai dari arsitektur SPBE, peta rencana, layanan pusat data, hingga manajemen keamanan informasi. Nah, dengan adanya payung hukum yang jelas, pelaksanaan SPBE memiliki arah dan pedoman yang terukur. Hal ini tercermin dari tingkat kematangan indikator kebijakan yang rata-rata telah mencapai level 5 atau kategori optimum. Kemudian yang kedua yaitu kematangan integrasi layanan. Nah, aspek ini itu memberikan kontribusi skor sebesar 4,07. Nah, Kabupaten Banggai itu dinilai berhasil nih mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan melalui pemanfaatan aplikasi nasional seperti SIPDRI, SPSE, dan Srikandi. Nah, integrasi tersebut itu membuat proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selain itu, pelayanan publik juga semakin responsif melalui pemanfaatan SP4N Lapor sebagai sarana pengaduan masyarakat serta sistem perizinan OSS. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa pengelolaan data dan layanan lintas sektor telah mencapai tingkat kematangan level 4 hingga level 5. Yang menandakan bahwa sistem sudah berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, jadi dari dua keunggulan tersebut dapat disimpulkan nih bahwa keberhasilan SPBE Kabupaten Banggai itu tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kuatnya regulasi serta kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan layanan secara menyeluruh. Nah, kedua aspek inilah yang menjadi tulang punggung dalam mendukung capaian indeks SPBE Kabupaten Banggai tahun 2024. Nah, pada slide ini kita dapat lihat kalau salah satu implementasi SPBE di Kabupaten Banggai itu adalah Banggai Digital Service atau BDS. Nah, BDS ini merupakan aplikasi layanan publik yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintah, menyampaikan pengaduan atau aspirasi, serta mengakses berbagai layanan dari OPD secara lebih cepat dan juga praktis. Nah, kehadiran BDS ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan juga mendukung terwujudnya pemerintah yang lebih digital serta terintegrasi. Walaupun nilai SPBE Kabupaten Banggai ini udah cukup baik, tapi masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, itu perencanaan strategis SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan juga penganggaran daerah. Yang kedua, manajemen operasional itu masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek keamanan informasi, pengelolaan TIK, dan juga peningkatan kapasitas SDM. Nah, yang ketiga, ada pelaksanaan audit TIK itu belum optimal karena dokumentasinya itu dan pelaporannya masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perbaikan pada ketiga aspek ini penting untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE Kabupaten Banggai.
Jadi saya akan menjelaskan ekosistem layanan berbasis elektronik. Nah, pada bagian tengah terdapat pusat data Kabupaten Banggai. Ini tuh berfungsinya sebagai pusat integrasi berbagai sistem informasi dan layanan elektronik. Nah, keberadaan pusat ini tuh untuk pertukaran data antar perangkat daerah sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Nah, pada sisi kiri ditunjukkan layanan government to government atau layanan administrasi pemerintah yang terdiri dari yang pertama ada SIPDRI, ini tuh untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, lalu ada MySAPK yaitu untuk manajemen kepegawaian, serta SPSE untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sementara pada sisi kanan terdapat layanan government to citizen atau government to business. Nah, ini tuh berorientasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Isinya itu span lapor dan call center 112 sebagai sarana pengaduan serta layanan darurat. Lalu ada e-Karesang dan OSS yang mendukung pelayanan publik serta perizinan berbasis elektronik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada hadapan. Terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan SPBE. Hambatan yang pertama itu karena ada belum optimalnya legitimasi kolaborasi yang kuat. Meskipun kerjasama antar unit dan instansi ini sudah berjalan, namun belum didukung oleh surat keputusan resmi sehingga koordinasi yang dilakukan itu belum memiliki landasan formal yang jelas. Selain itu juga masih ditemukan kekurangan dalam evidence atau bukti audit TIK. Hal ini terlihat dari belum tersedianya dokumentasi audit yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik sehingga sulit untuk memastikan bahwa proses audit ini tuh telah dilakukan secara optimal. Hambatan yang lainnya itu dengan pemetaan anggaran yang belum sinkron. Anggaran TIK ini memang sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan peta perencanaan SPBE, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Untuk mengatasi beberapa hambatan tadi, terdapat beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Perlu dilakukan legalisasi atau sinkronisasi melalui penerbitan SK Tim Kolaborasi SPBE, serta dengan mengadakan penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaannya ini lebih terarah. Selanjutnya, untuk dalam jangka menengah, organisasi ini tuh perlu memperkuat manajemen risiko dengan menerapkan prosedur yang lebih ketat, serta melengkapi berbagai dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian juga dalam jangka panjang itu perlu dilakukan pengawasan dan audit kontrol secara berkelanjutan, termasuk pelaksanaan audit TIK secara rutin dan terstandarisasi dengan langkah-langkah tersebut. Diharapkan dengan implementasi ini berjalan dengan lancar, SPBE ini itu mampu memberikan pelayanan yang lebih bermanfaat kepada masyarakatnya. Jadi kesimpulannya, pemerintah Kabupaten Banggai itu telah memiliki kerangka regulasi internalnya yang cukup bagus dan terintegrasi, pelayanan publiknya yang luar biasa responsif. Nah, dengan perbaikan strategis pada dokumentasi audit dan tata kelola manajemennya operasional, ekosistem smart government yang cerdas dan aman secara paripurna bukan hanya sekedar target tetapi juga realitas terdekat.